Tidak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli aye bagono merah dalam kecamatan 10 kota diate, supaya kita disayang Allah, tetaplah kita bersama beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Ananda Fauzan sekeluarga, pertama sebagai pimpinan PDA Travel, yang kedua beliau juga mempunyai sekolah irsyad, dan dengan para guru yang mumpuni untuk mendidik anak-anak kita dan cucu saya. Mudah-mudahan Ananda sabar. Kalau Ananda bercerita tadi bahwa orang tuanya dalam waktu 23 jam itu ibarat karambie Pak setan, dan karambie itu nan jatuh ndak cek itu disabui de orang batu sangka, si tumbuk je batu sangka, pitalah je bungo tanjung ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dong. Begitulah kira-kira kalau dibayangkan dengan pantun musibah yang menimpanya. Tapi ayah lebih sedih dari itu nak. Ananda sudah berhasil ayahnya mendidik, kemudian sudah jadi ustadz, sudah doktor. Tapi saya jadi mubalik, ayah saya tidak pernah melihat nak. Karena beliau sudah meninggal umur 54 tahun, yang ketika itu saya berumur 26 tahun, belum jadi ustadz. Dan ustadz saya ini aneh. Kenapa aneh?
Karena saya belajar setelah punya anak 2. Dan itu karena apa? Saya pengurus masjid. Suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib tidak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, Allah itu kelakang. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelutuk, lainnya cari khatib dek sidatu. Kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tidak datang. Pak khatib kita tidak datang. Ada nana pak nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah. Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya. Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Tidak pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. Sehingga guru marah kepada saya, Ristawardi, mau orang baso nan maju nampak dia. Ya kan? Itu terbayang lagi. Akhirnya saya nangis terus pulang, saya ambil buku, saya belajar lagi, latihan dan latihan. Target saya, kalau saya pandai khutbah, ya Allah, tidak datang khatib, saya bisa memberikan khutbah. Ternyata Allah memperpanjang tali itu. Datang ke kelurahan kami itu anak yayen KKN. Dah, iko dah babakat mada. Ketika itu saya baru 29 tahun. Tentu anak yayen itu kira-kira 23, 22 tahun. Masuklah kader dah. Diantarkan saya oleh anak yayen itu mengikuti kader muwalik selama 9 bulan tanpa mengganggu pekerjaan di Semen Padang. Setelah itu saya rajin menggantikan mubalik lain yang jadwalnya dempet. Datua yo kejadi mubalik, insyaallah yo Pak. Gantian ambo. Saya rajin gantikan ustaz-ustaz senior itu. Akhirnya seperti inilah. Tapi ayah saya tidak pernah tahu. Ayah saya tidak pernah lihat kecuali ibu saya. Iya kan? Ayah saya dulu berdoa, nak, wa jadi preman nak. Walaupun ayah tidak pandai mengaji nak, diharapkan kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya doakan kamu tidak jadi petani. Doa orang tua itu saya makbul. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Banyak gaji sehari itu Pak. Pilih ni cik. Kadang-kadang orang kalau banyak gaji kan tambah lebih ni cik. Saya enggak, satu aja. Kan? Karena apa? Karena istri saya itu anak paman saya. Ya Pak Zan, Ananda pendidikannya tinggi, doakan papa dan mama nak. Saya juga hanya dapat begitu lagi. Kadang-kadang keberhasilan kita tidak bisa dinikmati oleh ayah kita. Doakan beliau nak, semoga beliau tenang di alam baka. Karena memang ujian terberat itu kita diuji oleh Allah ada dengan dengan rasa lapar karena kekurangan harta makanan. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa takut, nggak tahu sumbernya, takut aja, takut miskin, takut nggak punya pangkat, takut caleg nggak jadi, baliho lah pasang. Iya kan? Sebab baliho caleg beda jo baliho Ustaz Samad. Bedanya Ustaz Samad kapampang balihonya serupa itu tidak ada ini yang mengeluarkan piti untuk membuat baliho. Tapi caleg, ya kan, itu dia yang mengeluarkan duit, diupahkan masang, dibeli kayu untuk tiangnya, ya kan? Begitu. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah dalam usia tua bisa berkenalan dengan anak-anakku generasi muda. Dalam berjuang nak, tidak ada kata terlambat.
Untuk itu Ananda yang kebetulan bekerja dengan Ananda Fauzan, rajin-rajin. Tidak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi rajin bekerja. Nanti suatu saat kalau Ananda telah mumpuni, bisa pula berusaha sendiri. Ya kan, begitulah kita dalam hidup ini. Sama dengan rumah gadang di Minang itu, kan dia pakai kandang di bawah, ada ayam, ada itik di bawah itu, kemudian tangganya tinggi. Kalau mau naik ke atas rumah, apalagi ke atas anjungan, kita harus naik dari bawah. Kalau dihitung sekaki kate cabai kerempang Sarawak, kan? Itu dia. Jadi dalam itu kita akan diuji sepanjang masa, melangkah. Ya kan? Makanya tidak ada kata-kata putus asa. Ya, kalau ada dapat musibah seperti kami dengan Ananda Fauzan, semua kita akan dapat musibah itu. Kenapa? Karena di dalam hidup orang itu akan meninggal, di dalam sehat orang itu akan sakit, dalam gagal orang itu akan berhasil. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jalan menanjak, jalan menurun, jalan mendatar itu. Tidak ada orang yang berjalan di tanah yang datar bertaburan kembang kiri kanan. Ada onak dan duri, ada batu kerikil, ada batu besar, dan segala macam penghalang jalan. Kalau kita lalui itu dengan sabar, kita akan berhasil. Kama wa abaguru sabah Pak Ustaz. Yang pertama ke Nabi Nuh loh. Tapi kalau nak tertiru Nabi Nuh ko, ada nak ditiru na lain we ko. Tapi Nabi Nuh ada lomba ren. Tak Nabi Nuh ada Nabi Ayub. Nah ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya. Dia Nabi tentu saja taat. Iblis paling tak senang orang kaya taat. Iblis ini lupa bahwa Ayub ini Nabi. Dia ingin juga menggelincirkan. Itulah iblis. Apalah ilabi nak kena gelincir di sedang Nabi sebenarnya dia menggelincirkan. Nah ini itu iblis itu. Ya Allah, Ayub ini tidak ada kekurangan apa-apa. Ya Allah, cukup panuhnya, tidak melimbak, kurangnya tidak berlaku. Di tengah mana tulang punggung salang tapik pasang bola pukul ada waleh matahari. Kok jo pitih batino pitih dinyo. Ananyo gari berhasil. Kok baladang batang ladonya gadang dahannya rampak, daunnya rimbun, dari daun keluar bunga putih celintang timur, bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagai kilo je timbangan, arago tatako dengan maha. Sebagai petani dia berhasil. Kalau inyo manggaleh Ayub ko, ya Allah, labonya lipik takulai, lah dilipik takulai je lah. Bertumpuk-tumpuk untungnya. Kemudian dia punya istri cantik dan anak gadis cantik-cantik. Patut saja dia taat kepada Engkau ya Allah. Kalau nikmat ini dicabut, saya yakin dia akan berubah pendirian. lagi tahu dia Allah iblis. Engkau tahu ndak Ayub itu siapa? Lainnya Nabi. Ndak ketalok dengan engkau tadi. Bauji dulunya ya Allah. Baca dong. Tolong rusak aratonya ya Allah. Ya kan? Dirusak hartanya itu oleh iblis, diizinkan oleh Allah. Pertama yang hilang dulu kebun. Lado mati, jaguang dimanti, kacang dimanci, ya. Ubi dimakan karo, galeh rugi. Akhirnya hancur ekonomi Nabi Ayub. Tapi dia biasa saja. Kenapa? Inna lillahi. Inna yang kedua agak panjang itu. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita membesarkan Allah dalam hati, kita anggap dunia ini hanya terletak di tangan, tidak di dalam hati, maka kita tidak akan sedih melepaskannya. Itu yang berat. Apa kata iblis Ayub?
Untuk apa engkau taat kepada Allah? Hartamu sudah habis. Dari orang paling kaya engkau sudah jadi orang paling miskin. Engkau telah bangkrut. Apa jawab Nabi Ayub? Iblis, ketika harta ini banyak, mengurus harta itu agak lalai saya ke masjid. Sekarang harta ini udah habis, sudah diambil Allah lagi. Jadi semakin banyak waktu ke masjid itu tidak urusan saya, kata. Ya kan? Baik, itu sekecil iblis. Bahagia Allah. Yo gagal ya Allah. Tapi kan tidak satu jalan di Pekanbaru ini, banyak. Ada jalan ke Duri, ada jalan ke Dumai, ada jalan ke Rokan Hulu, ada jalan ke Medan. Saya akan masuk jalan lain ya Allah. Apa itu kata Allah? Tolong bunuh anaknya yang cantik-cantik itu, matikan ya Allah. Ya kan? Dengan kuasa Allah Pak, tanpa sakit apa-apa, anak beliau perempuan cantik-cantik meninggal. Ya kan? Mungkin kau Ayub nang kini dapat musibah juta kilo. Apa-apa ya. Tidak. Datanglah iblis. Allah sudah marah kepada engkau. Anak engkau itu cantik-cantik, hampir lagi umur untuk bersuami, dimatikan oleh Allah semua. Allah sudah marah kepada engkau. Apa kata Nabi Ayub? Anak itu titipan, yang menitipkan Allah. Sekarang ternyata Allah percaya menitipkan hanya selama itu kepada saya. Dah ada urusan saya. Malah yang dia baca bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Tak tanggung iblis apa Pak? Alhamdulillahnya baca anaknya mati je. Dia tidak tahu. Sebab orang taat itu apa saja yang terjadi, Allah tidak boleh diupat. Allah tetap dipuji. Tapi kalau ada orang mengenai cindu hari hujan sesiang malam, tidak boleh mau pek Allah. Alhamdulillah. Di bawah si cindu itu di pulau dimakan pesong sama. Itu dia kata tetangga. Yakinlah besok depan dari Allah. Terjual lo kan lewat ni. Ya kan? Sama dengan kami jadi mubalik ini Pak. Kan dikasih orang beli minyak, ongkos, trapel segala macam. Tidak ada non standar do Pak ketua pengurus itu lagi. Para tekanan ini. Kami tidak lo bukan tak lo. Kalau ambo diundang mengaji ke sini marah ada dia Pak nak tu. Ada pelak. Ada pelak. Tapi Allah itu kaum muslimin maha kaya. Saya tidak terbayangkan Pak, di usia 71 ini akan kemana-mana pergi wirid ini, tidak terbayangkan. Dan itu terjadi Pak seiring dengan tidak adanya ibu lagi. Kalau ada ibu tu ibu lah tinggal aku babi ini udah di Pekanbaru tiuk Salantana ke Pekanbaru. Iya kan? Ya. Padahal kebetulan aja karena orang membatalkan satu jadwal di Rokan Hulu. Iya kan? Apa kata Tony di Pekanbaru ini? Bau buaya tu Pekanbaru. Tahu lo Nanda Fauzan. Ini Pak, ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita ikut memikirkan pekerjaan Allah, kita akan panik Pak. Tidak akan bisa kita mengurus pekerjaan Allah itu. Kenapa? Kalau Allah kenapa bisa? Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Iya kan? Bagi Allah mengurus segala bumi dan langit dan segala isinya ini tidak berat. Kenapa? Wa huwal aliyul azim. Dan malah alam semesta ini diliputi oleh Allah itu. Wallahu bi kulli syai'in muhit. Ya. Asal tua mengurus itu. Ya kan? Awak panik dia. Kami sudah pensiun Pak, para pensiun sebulannya 2.030.000. Itulah kini mah jolong pensiun lalu 1.300.000. Kutiko gaji 8 juta.
Engkau kerajo lah pensiun jadi 1.400.000 atau mengko kami pensiunan indaruang kau sudah pensiun langsung bagabuang ya PDIP penurunan daya ingat dan penghasilan. Dia bukan partai, saya bukan partai Pak. PDIP saya itu bukan partai. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyobalian di sebagian orang, tuh Ustadz ndak PDIP, yo PDIP yo, tapi penambahan daya ingat dan penghasilan. Yo loh Pak. Bang koyo bertemu dengan anak-anakku yang muda ini, saya rasa seumur kalian nak. Iya, rasa muda mau beli. Bertemu yang muda kok. Iya, rasanya. Nah, tandonya bisa mau tagak mau deko. Iya kan? Nah, kalau enggak lah itu sana. Semangat saya kembali. Kemudian memori saya jalan, terlatih dia lagi seperti bekerja dulu. Nah, sudah tuh penghasilan iya bertambah loh. Beko kepulang tabarannya dia di kosannya. Ada satu lagi Pak, saya akan dibawanya ke Sydney. Berarti anak sehat jalan anak ambo kok. Ambo jadi ayahnya lagi. Iyalah. Insyaallah Pak, kalau lain tak mati mau meleki tanggal. Jadi setelah begitu iblis juga belum puas. Ada lagi ya Allah. Apa? Ayub ini masih sehat. Tolong sakitkan dia ya Allah. Panek-panek sengkau dunia kecil Allah. Nak kabar hasil do. Inyo rasul. Tapi inyo kan orang ya Allah. Iyo. Ambo cuba sekali kau ya Allah. Lindak kau menam boleh. Sakiannya ya Allah. Ya kan mulunya kata-kata sa Nabi Ayub. Sudah tu bentuk kata kundua. Main dia. Sudah tu enggok langau, batalu langau jadi ulek. Sampai daging beliau rongga-rongga semua ini sudah berulat. Sama je orang kena AIDS, ambo mencari videonya orang kena AIDS itu Pak, tubuhnya sudah kurus, kemudian kulitnya tinggal pembalut tulang, di rongga-rongganya ulat, tapi 15 tahun tidak meninggal. Sama dengan Perdana Menteri Israel itu. Iya kan? Bapak Ibu yang terhormat, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya bukan minta sehat ya Allah. Engkau zat yang pengasih dari yang maha lebih tidak ada orang yang sekasih engkau ya Allah kepada hamba engkau. Saya tidak minta sehat, cuma saya mohon hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau hati saya dimakan ulat, lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir menyebut namamu ya Allah. Baraka sahabat Nabi Ayub. Lidah sejati nanti dimakan ulat lah. Sadonya lah bau ulat. Sampai sinan Ustaz alun. Nyobisi orang karajo. Usir Ayub tu nanti penyakitnya menular. Diasingkan dia ke dalam hutan. Kemudian istrinya 4-3 minta cerai. Dayuk, kau nak ada nang kadiarok dari Dayuk kadal. Ayam Dayuk ndak batalu. Acara lah kami, kan? Boleh kami belaki balik jauh orang lain bisa mencari. Kau adalah sakit-sakit. Apa kata Nabi Ayub ketika istrinya minta cerai? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menjatuhkan talak semenjak saya sakit, tapi alasan tidak tepat. Bergetar aras kalau saya menjatuhkan talak sembarangan. Marah Allah kepada saya. Ingat, itu Pak. Orang kini murah ke menyatuan talak, kau tersinggung cerai rumah kau. Murah kan?
Ada artis-artis sebagian, Pak, tidak semuanya, nikah itu ketika umrah. Ya kan? Di pelataran Ka'bah itu mereka mengucapkan ijab kabul. Tapi 2 bulan tiba rumah cerai. Sebabnya selingkuh. Hanya cari lo kepanjangannya selingkuh tu. Itu selingan indah, keluarga tetap utuh. Ya, ini suatu jalan sesat ini. Iko orang indah mandanga joati joraso. Kan? Mandanga johati joraso. Bamangko hati. Allah Nabi mengatakan begini. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada daging beku. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal daging itu akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Orang Minang menangkap hadis Nabi itu sekali. Bini kak, yo lagaput na siapa tetangga awak tu kini ya kak. Iyo hatinya sanang. Ndak kepalanya sanang apa? Hadis Nabi itu yang ditangkap oleh orang Minang. Des ya no tulah kurih wina kini kak tinggal jangan pemeluk tulang saja leh. Iyo nyo makan mati. Sadang nyo mengandung lakinya berbini cek leh. Makan hati. Si anu telah lapeh dari penjara nak berubah-ubah perangainya dada. Iyo inyo kare hati. Ada orang beralik patang dah merapulai lagai anak daro gadi bangku amu ano du ano kane hati. Jadi kalau kalah kane hati orang gaik ndak bahala lagi. Kalau hati lah kah? Dah kane. Jadi hati itu yang akan kita pelihara. Apanya kita tekunlah dengan hati dan rasa. Raso kecil orang Minang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Orang yang tak tahu raso-raso, ndak berbeda dinya antara rumah jo Sumando. Aluri itu belum tahu. Lah bedo nak daripada tu ya. Kalau laluri siapa mah tahu, kalau bedo. Kalau dunia kok bapak-bapak akan tetap kita jadi permainan orang. Lebih-lebih orang yang berkuasa. Berapa banyaknya tambang di negara awak, tambang ameh, tambang nikel, tambang timah, tambang batu bara, batu bara, iya kan? Awak dapat tarik tambang, saya dapat nah hasil tambang tu kerja sama oknum jauh orang asyang. Ya kan? Kalau iya dapat awak tarik tambang tambang. Itulah dunia ini. Jadi kata Nabi Ayub, kalian dek muda-muda baru cara jombo lah sampai dah nikah deh. Dak rancak dua awak muda marando kecik Nabi Ayub. Cari nan sesuai jadi dayut. Ya. Ada istri beliau nan setia namanya namanya rancak lo rahmah penuh kasih sayang. Hanyalah nama merawat suaminya yang busuk. Kerajonya di pabrik roti, tidak di bakeri cikok kan? Ya kan? Sabulan baru kerajo dapat gajian sekali nyampe PHK dia orang. Iko bini orang yang dikada atau mindah penyakit bawa gaji. Berhenti lah. Ya kan? Rambutnya panjang sampai ke tumit. Untuk beli nasi dipotongnya rambut ni dijual. Rupa padusi ko sejak dulu lah suko menyampa sanggul. Ya kan? Itu nyobali rambut bini Ayub. Nabi Ayub alaihis. Pulanglah berambut pendeknya. Rambut dia tapaso ambo jua bang. Kerana dah ada pitih pembeli warai lain. Ambo nak suko mencelik kursi berambut pendek pada Cik Nabi Ayub. Kalau sehat ambo nanti engkau saya hukum. Ya kan? Dengan apa? Akan saya pukul 100 kali. Ya kan? Tapi sekarang karena saya sakit, biarlah dulu saya tunda apa yang akan saya lakukan ini.
Karena sabarnya Nabi Ayub ini, apa kata Allah? Dia sudah parah, semakin parah tuh Pak. Iya kan? Apa kata Allah? Bisa enggak kamu mengangkat kaki ke atas sedikit? Bisa ya Allah. Sakit saya nyongket. Letak ke bawah balik je. Ini usaha. Begitu kakinya tercecah di tanah lagi, setelah sekian senti diangkat ke atas, keluar mata air. Mata air itu sangat tawar sekali. Dibaca bismillah oleh Nabi Ayub, kemudian beliau minum. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk dan tawa kedua enam bisu. Habis hulik itu sadanya. Tak beberapa hari dah. Barasih kulit beliau lihat siapa mau jo produksi pakai hand body. Ya kan? Kulitnya tuan lui. Mandi taruh joai itu sehat. Boleh lah nyoba tanam korma balik, bertanam anggur. Ya kan? Allah karena mentakdirkannya kaya, tapi melalui berapa cobaan. Jadi cobaan-cobaan itu biasa. Jangan katakan Allah marah. Allah sedang menguji kita. Bisa enggak kamu naik kelas? Kalau kamu lulus ujian, kamu naik kelas. Nah, kemudian setelah tanaman-tanaman yang beliau tanam itu panen, beliau juga yang memasarkan. Akhirnya beliau kaya lagi. Ya kan? Asian anda ulu tiba ke beliau, jandonya nanti kau minta cerai, tadi tidak dapat laki tu. Atau mengkau kalian jangan ditiru lo bini Nabi Ayub tu. Kita minta cerai, ya kan? Tak kerapik gantinya dia tu. Sebab produksi ku kini lah 8 bandiang cik, bandiangnya je laki-laki. Cik laki-laki 8 produksi. Kamu ada cari laki dengan 7 lah. Ya, alun yang kematian laki lah. Ya kan? Bapak ibu, anakku, generasi muda, dah maafkan kami ya dah. Lah telonsong saya kami minta pecah juga. Andaknya udah sakit tu kami rawat andaknya, tapi kami laki laf dah. Kini udah adeklah sehat lah mencari lah balik. Terima lah kami balik. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Pada mencari jalan baru lah mau rencak kalian kami terima. Warah kasabau. Kamu baik cara itu mati. Dia benar-benar sabar. Alhamdulillah saya terima, kamu sudah saya maafkan. Hanya ambil itu ke bininya dia. Maka gelar beliau ulul azmi, di antara rasul yang paling sabar. Jadi apa usaha kita nak harus sabar menghadapi. Apa karajo dulu nak itu jadi tukang kek simin. Kerana ijazah STM ndak ada. Ini ada ijazah pesan tren ndak laku. Gunanya bos sekolah pesantren kau guys. Ndak laku untuk melamar. Itu protes hati ya. Iya kan? Tapi saya tetap masuk di sana dengan jalur tukang kek. Kukik tinggi meli sanjai padang panjang meli robak kapai lai takah pegawai tigo di godang muai gerobak. 380 karuang mangkek simin sari. Iya kan? Sehingga kapal lo kon ndak bawa ndak bawa mengong. Ristawardi ndak bisa itu sen. Ristawardi. Segi. Tapi lama kelamaan terbiasa tidak apa-apa melenggang sajalah. Semen letaknya kepala melenggang gitu, menyusun di gudang. Itu berapa saya geluti? 5 tahun. 5 tahun. Gaji 6.900 sekali 15 hari. 15 hari sekali gajian itu 6.900. Tidak pernah saya melihat duit sebanyak itu ketika di kampung Pak, karena orang tua saya miskin. Gadang mati yang bawa menerima. Lah setahun karajo Pak nyimbo di bendahara tu. Disari datang ke kentu ayat. Ada rezeki kang terima je. Ya kan? Pak, petang gajian baru Pak. Iyo, petang gajian. Wah angkalah setahun karajo. Perusahaan ini beruntung, jadi kita punya laba namanya Jasprot, jasa produksi.
kita dapat 2,5 bulan gaji je. Datang ambo ke kantor tu, ambo tekan pak, dapat 2 bulan, 2,5 bulan gaji, 2,5 bulan kali 6.900. Ambo balik cincin 3 ame pak, pulang kampung ambo menggawi kaniah gitu. Basilang carano datang. Badan tuang badia dalam kabun bidake lurah Sigumanti, kanai la ruso panjang bulu badia dan dua setuangan. Sungguh baraga sampai walun bania iyo dalam mati saja di tahun dan dahulu, kini lah baru ambo banakan. Kecik orang gaya orang perusi, karang gaya ambo. Iya, apa kesuknya tu? Ambo lala mau mencinta anak, jadi menantu ambo. Adik tahu nyo ambo ko kerja di semen Padang tapi tukang tapi saya sabar. 5 tahun kemudian pabrik baru siap. Dana dari Bank Dunia, Pak Azwar Anas pandai dengan Pak Soeharto. Akhirnya dibikin pabrik baru, pabrik Indarung 2. Saya di training kan, dapat maju dalam training itu, saya ditempatkan di maintenance. Pekerjaannya oilman, menukar minyak kumut. Itulah deh. Sudah tu pindah lo ke general service, membersihin sarung. Bahasa Inggrisnya indah. Di mana kamu kerja? General service. No. Saya geluti itu tahun 82 digerakkan oleh Allah, saya belajar jadi mubalik. Kan? Ternyata dengan pelajaran mubalik ini saya kerap kali tampil dalam pengajian. Salah satu dari kepala PT Semen Padang ini meninggal. Pembina rohaninya pergi mengiringi orang main bola ke Thailand. Beliau itu buya saya, Buya Seti Katap. Buya kami di Padang beliau pembina rohani di Semen Padang. Kita minta tolong ke Ustaz Isawardi, nyo kerja di pabrik mah, kita minta izinan ke komandannya. Mau masuk malam pak, ndak masuk di pabrik nyo turun pulang. Buya, ya Ustaz minta tolong yo. Ambo 38 waktu pak. Kita kepala meninggal aja. Buya Seti Katap ndak ada. Buya kami sabe ko mamandian cabi kapan segala macam insyaallah pak. Datang ya lah kami izinkan Pak Ustaz induk sama Ustaz. Jadi hari kini ko Ustaz izin karena direksi minta untuk menyelenggarakan mayat. Ya kan? Sudah tu tuan bolo berpidato. Ya kan? Sudah sedang mau pidato tu berbisik-bisik apa-apa tu. Itu Ustaz tu rahmat. Dari mana minta tu? Inyo karyawan awak, karyawan Semen Padang. Iyo, memang kerja menukar minyak kumuh di pabrik aja. Nyempan zaro. Tidak bisa dia dibiarkan di sana lagi. Tarik dia ke kantor. Keluarkan mutasinya. Ada pe lambo babawo juga ya Seti Katap. Tu tambah lo ilmu babawo juga ya gadang. Saya tu naik sana. Naik dapat bolo karyawan teladan, hadiahnya pergi haji. Walaupun sudah haji itu nggak ada jibidin. Jadi kita itu memang berangsur-angsur nak. Nah ada kita yang tiba di atas saja. 3 tahun di sana dipanggil oleh kepala yang paling tinggi itu. Ustaz, kekentuamu sebentar tidak sibuk? Enggak. Ustaz bang kok bisa jadi Ustaz? Bang itu Pak Ustaz dah pendidikan dah celik lah. Ristawardi masuk kerajaan nak ijazah baca tulis. Ijazah baca tulis. Ambo dulu tukang kek semen Pak, tak perlu ijazah. Siapa tu doh? Iya kan? Abah kecil kami menangi Ustaz doh tak berpendidikan. Mulai sekolah Pak di pesantren, ijazahnya swasta. Japui ijazah tu bawa kemari Ustaz kan tak melamar kerajaan doh. Kalau melamar tak laku ijazah swasta, ini pelengkapi data aja. Hanya sederjatkanlah ijazah pesantren ambo tu Joman JPGA baru terdaftar saya itu Ristawardi Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
Sudah tu naik sedekah. Akhirnya mau jadi kepala je sampai pensiun. Selalu nampak kepala nak pelihara rendah atau kepala urusan konseling rohani, ya kan? Dahulu jolo masuk kepala bagian kesini. 5 tahun ke Karajo jadi kepala konseling rohani. Ini sangat saya syukuri, berguna juga. Yang saya katakan dulu, saya minta ampun, ya Allah, penggunaan ijazah tu kiranya, ya Allah, tu nak ada ijazah sekolah agama, aku tu nak jadi mau naik tu, ya Allah, ampun ya Allah, amulah telonsong mengecek dulu gunanya ijazah kok. Jadi kita tidak usah takbur Pak. Allah itu memberikan sesuatu tidak pada saat kita butuhkan itu, tapi beberapa tahun sesudah itu, yakinlah, asalkan kita berusaha. Tapi kalau pamalih awak sadonya nak kemenjadi, do langau hijau nak kemasuk so uncung. Tak ada. Bukan kalau pamalih. Ada di baso di kampung mo Pak, kerupuk lawe Pak. Dibuat dari ubi, nyo jamu ada teh sami. Sudah tu nyo goreng, masuk ke ketidiang gadang. Plastiknya 2 kali tinggi ketidiang tu kata. Nyo bawa ke pasar buat bayo. Ambo tanya, Bu, ketidiang gua sepanuh gua, barala bonya gua Bu. Terjual seperti gua kata Ustaz, telah lah bawa nang ke bawah tu mah. Lala bonya sana macam. Kuarabi gua Bu, ku 10 abi macam. Pukul 2 lah tiba lah kami basolit. Atu kalau orang mau sawo Pak. Ada orang lu buat bayo tu sinan kampungnya di pasar tu nyambil piti kare tu 2 piti kare mah koin. Hanya duduk di rel kereta api tu. Ini tu yang gue dari pagi sampai sore balai hari gini aja. Balai hari gini aja. Lu nak mau bawa sahur? Lu masuk piti? Lu nak piti koin tu sampai sore ya tu. Ini. Jadi hidup ini akan diuji oleh Allah, ya kan? Terjatuh, tersungkur, ya kan? Tak kampai, tak tilantang, tak tungkui. Begitulah hidup ini. Sampai kita meninggal nanti. Bahkan ketika kita merenggang nyawa, saat itu Allah akan menguji kita, bahwa iblis akan datang menggoda kita agar lidah tidak lulus membaca la ilaha illallah. Yo nak tertiru di kami Nabi Ayub tu Ustaz. Nak tertiru naklah. Maguru sawak ke paku. Paku atau Pak Ustaz tu paku nang kagulai tu. Orang Piaman menyebut pakih. Itu tanaman yang paling sabar. Itu lebih baik kita tiru. Bagaimana sabarnya? Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumput sejak dulu di Minangkabau, paku tekato jadi sayur. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, tarikh ke Brunei, Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong Piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balindiang, bunga sambuang konconya bana. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangeanlah masih mengkonya zero. Turang pesisian yang pandai nak. Nyo gulai jolokan nyo masian, ya Allah tak tanggung rasul. Tapi kata dokter, paku tu ndak mengandung gizi. Sanasib ngajo coba dak menganyang ndak bervitamin. Jadi kalau awak lah penyakit asam urat, remetik, kena jin balang, layu-layu kaki itu, jangan makan gulai paku. Tapi walaupun begitu, ada yang akan kita tiru. Orang Piaman menyebut struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri. Ya kan? Itu paku sabar mengarungi cobaan di hidup. Kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, subur, di mana? Di tanah hitam, bagi lo pupuk. Tapi kalau paku Pak tidak memilih tanah, tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, disalik batu hidup di puncak kerambi tumbuh subur. Lain jadi dia tok rumah bagonjong hijau, paku tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya tidak menyeso, makannya mencari seorang pantang menggadu orang lain.
satantang gagah jo gigih canggih lah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi baluka mambe paneh angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi bila nyau kabau siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu pagi bisuk tuneh mencogok sapakan larimbun pulo paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabih antah ko urek nanta cabut salagi rumpun dak binaso nan paku bapantang mati iko nang kaditiru nak iko putih pacar saya minum racun mental karupuk namanya ya kan. Masa minum racun putih pacar banyak nelayan perusi ya kan. Itu dia si anak muda yang bisa maulang balik masalah paku tadi serupa apa tadi membacanya. Itulah ada di kampus sudah nak pelajaran itu panjang jadi ada nak kurikulum. Ya, saya doakan ya anak anda yang muda-muda ini tetap bersemangat ya nak. Kalian yang telah menikah jangan pisah-pisah ya nak. Tiru ayahmu ini pisahnya lah meninggal je. Coba Allah nak memisah. Ayah ingin lo baru ulang tahun nameh maju ibu tu. Ulang tahun nameh itu kan 50 tahun. Ternyata sampai 22 tahun ya nyalah pai. Iya, tak tangguh rancaknya orang rumah mbok tu Pak. Kau menurut matun mbok mah. Mbok nak minta persetujuan apa dah. Sebab rancak tu menurut matun seorang. Kecik kozan ini jalan rancak. Kecik den gini den rancak. Ya kan? Kecik ketua asas. Ini jalan rancak. Kan? Jadi cantik itu relatif. Maka jangan dijadikan tujuan utama. Kalau kita melihat yang cantik jatuh hati, melihat yang cantik jatuh hati, maka cinta seperti itu cinta bajak laut. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Akhirnya kita jadi petualang cinta. Rumah tangga tidak terurus, anak-anak tidak sekolah. Itu akan ditanya nanti di akhirat. Walaupun kita berhasil, ya kan? Tapi kalau anak disia-siakan karena tidak berbahagia berumah tangga, tidak tahu apa arti rumah tangga, jadi rumah tangga-tangganya nak. Jadi agar kalian tentram dalam bekerja harus aman di rumah. Kalau kecoba lo rumah tangga maka tiba di tempat kerja bentuk kucing. Tidak dapat sambal kan? Tanya ada komandan, mamang kau itu nak bini dia lari jauh dah. Tersebut bini lari jauh orang tu nak dia berani. Lalu pitih tu rampok saya. Maka jauhi segala perbuatan maksiat. Apalagi LGBT. Indonesia masuk 10 besar sekarang LGBT itu. Iya kan? Marah itu di Indonesia. Yang orangnya banyak beragama Islam. Tapi kalau LGBT tidak ada. LGBT itu apa? Laki gapuk, bini tinggi. Tapi kalau LGBT ya. Mudah-mudahan kita doakan semua bapak-bapak, ibu-ibu, pertama badan sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Untuk Ananda Fauzan dan keluarga dan seluruh orang-orang yang dapat bekerja dengan kepiawaian yang memimpin perusahaan, agar perusahaan ini selalu maju dan karyawannya bertambah rajin. Kalau kita rajin, perusahaan ini bertambah maju, kesejahteraan kita pasti meningkat. Sebab saya mantan karyawan ya, bekerjalah semaksimal mungkin ya kan? Jangan kita diawasi orang, yakinlah kita diawasi Allah ya kan? Kalau kita dengan ikhlas bekerja, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita seluruhnya. Saya doakan juga Ananda sehat walafiat, rumah tangganya aman,
rezeki diberi Allah. Rezeki yang pertama saya doakan, semoga kita sehat dulu. Kalau kita sehat, ya seperti saya ini sehat, bisa juga berdakwah dalam usia 71 tahun. Alhamdulillah. Ini bukan karena doa saya saja, termasuk doa kita bersama. Ya Allah, berilah Ustaz tu kesehatan. Dapat yo bertamu jo kami balik. Kok ada orang kamu jumpa cik-cik dalam hati lo. Ya kan? Tersinggung jo kaji ko mati lo Ustaz ko cik. Ya kan? Ada dalam hati situ. Ya kan? Orang yang mendoakan sehat, Pak. Banyak yang menyumpai cik. Mana-mana? Mana-mana. Itulah pituah kita malam ini dalam rangka duduk baselo ambo duduk tagak. Kalau ada yang salah bapak-bapak ibu-ibu, ya kan, kita maafkan semenjak dalam hati dan kita timbang biara. Iyo lah isawananya dan disabi Ustaz mungkin iyo ku ambo amalkan, mudah-mudahan ambo diberi rahmat oleh Allah. Amin. Begitu juga kami yang menyampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalas kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada orang tua ini nak bersalah karena mulutnya, maka kepada kita semua saya minta maaf. Kami mengaji kok sama orang menjek batang gadang lah kita panjek, dahan jarantiang lah kita titih kerana terletak pangkat tangkai di situ. Selama kita memanjek batang menitih dahan, tentu tak goyang bunga sedang kambang, telantak putih sedang laki, telendo buah sedang masak. Dengan maaf semuanya bisa kita habiskan. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.